Munculnya sebuah rekaman CCTV yang ada dalam perkara Rajapati Vina Cirebon ini pun sontak menjadi teka-teki. Penelusuran yang telah dilakukan oleh tim ahli pun membuahkan hasil ada begitu banyak akun TikTok yang telah memposting video diduga CCTV pada perkara Vina Cirebon. Dalam rekaman tersebut diduga adalah sebuah rekaman CCTV perkara Vina tersebut, tampak segerombolan pemuda yang tengah menggunakan sebuah sepeda motor. Salah satu pemotor tersebut pun terlihat memegang seperti balok yang panjang. Namun begitu rekaman diduga sebagai CCTV yang ada dalam perkara Vina Cirebon ini belum juga dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak kepolisian. Namun banyak warganet Indonesia yang menganggap jika rekaman tersebut real adanya. Diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Vina dan juga kekasihnya Eki ditemukan telah tak bernyawa di flyover Talun, Cirebon. Awalnya almarhumah Vina dan juga Eki dianggap sebagai korban sebuah peristiwa kecelakaan. Namun usai perkara tersebut didalami dan dilakukannya perkembangan penyelidikan oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana, perkara tersebut pun justru menjadi perkara Rajapati. Seorang warga Talun, yakni Ferry menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP, memang terdapat sebuah kamera CCTV. Di flyover itu setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, kata Ferry saat diwawancarai. Perkara Vina ini pun menjadi polemik yang dikarenakan ada sebanyak 8 pelaku yang telah membantah melakukan sebuah Rajapati dan juga ruda paksa terhadap korban. Termasuk kini DPO yang baru saja tertangkap, yakni Peggy Setiawan juga telah membantah ikut terlibat dalam perkara Vina dan Eki ini. Menurut dari Ferry, jika memang kamera CCTV tersebut bisa dibuka, maka perkara yang telah terjadi kepada korban Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai Rajapati ataupun kecelakaan. Saat itu kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah. Bisa dibuka, seharusnya, katanya. Kata Ferry bukan hanya di flyover Talun saja ada kamera, namun CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP. Di Indomaret juga ada CCTV, kalau memang ada korban dikejar kan terlihat, ujarnya. Ada minimarket di daerah Talun, tambah Ferry. Sayangnya Ferry tidaklah bisa memastikan apakah benar rekaman dari CCTV tersebut masih bisa diakses ataupun tidak. Sudah gak tahu ya, masih tersimpan atau tidak, katanya. Lalu Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik pun menyoroti sebuah alasan soal rekaman CCTV pada perkara Vina Cirebon tidaklah diungkap. Dirinya pun mengatakan bahwa kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan telah mengatakan bahwa rekaman CCTV pada perkara Vina Cirebon gelap, sehingga tidak adanya sebuah rekaman CCTV di pengadilan. Saya nonton di TV dan podcast pengacaranya terpidana Pak Nainggolan, menyebutkan bahwa ada ternyata CCTV yang menangkap kejadian tapi katanya gelap dan itu tidak dihadirkan di persidangan, ujar Rismon. Nah ini yang bahaya, walaupun gelap kan harus ditunjukkan utuh, dipanggil ahli, dari shadow itu kan bisa kita lihat gesturnya, imbuhnya. Rismon kemudian pun kembali mempertanyakan mengapa bukti tersebut disembunyikan oleh pihak berwajib, padahal hal tersebut dapat menjadi informasi yang berharga bahkan informasi kunci. Dirinya pun meminta agar pihak Kapolri merekrut orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, jangan hanya membeli sebuah software saja. Gunakan algoritma, kalau bisa gunakan program sendiri dan program tersebut harus terbuka supaya bisa diuji oleh orang lain. Makanya rekrutlah orang-orang yang kompeten Pak Kapolri, jadi bukan hanya beli-beli software jadinya tool user, kerjasama dengan universitas kalau gak mampu, kalau beli aja akhirnya tool user, ujar Rismon.